program Apoteker Sahabat Isoman kita. Asik. Asik ini yang memberi judul kemarin Pak Nanang. Ayo dijuduli asik aja. Apa ya singkatannya? Akhirnya tercetus Apoteker Sahabat Isoman kita atau asik. Terus ini saya kasih judul kolaborasi apoteker anggota IAIDI di semua sarana pelayanan kefarmasian. Kenapa kolaborasi? Karena kita semua yang melakukan konsultasi sebagai konselor, kita gaya tidak hanya dari institusi apotek saja, tidak hanya dari rumah sakit saja, tapi kita juga menggandeng dari puskesmas, klinik, rumah sakit, dan juga di sarana PBF, di Suarin Industri, dan yang akan segera bergabung juga dari rekan-rekan dari perguruan tinggi farmasi, ya. Kami tunggu join-nya agar kita semakin bersinergi, ya. Nah, konsep asik ini kita sesuai dengan judulnya, kita fun-fun aja, tidak streng, tidak strict, tidak kaku. Kita jalani seperti air mengalir, tapi kita punya aturan, kita punya jam khusus, tapi kita dalam hal pelayanan itu tidak kaku, kita melayani dengan senang hati, dan bahwa diselingi dengan jok-jok, jadi pasien merasa senang, nyaman, tidak takut untuk bertanya, dan merasa ingin selalu bertanya terus. Bahkan malam-malam pun di luar jam jadwal kita siap untuk dijapri, untuk melayani konsultasi di luar jam itu. Nah, ini latar belakangnya apa sih? Seperti yang kemarin kita bahas bersama dalam rapat khusus yang digagas oleh Ibu Endah, bahwa latar belakangnya ini saat ini tren kasus COVID-19 memang sangat tinggi dan semakin tinggi. Pasien isoman juga semakin tinggi, bahkan berita kematian tentang isoman sangat tinggi sekali. Nah, di sini itu peluangnya apoteker kan apa sih? Tidak hanya melulu di pelayanan saja, entah yang di puskesmas juga kewalahan, banyak yang terpapar, di apotek juga kewalahan pelayanan karena semacam panik buying dari masyarakat. Dari hal ini, pasien yang isoman ini kan akhirnya juga takut untuk pergi berkonsultasi, periksa, kemudian akses untuk mendapatkan obat itu juga mereka kesusahan. Broadcast terapi COVID-19 yang berseliweran, hoak-hoak yang mereka terima mentah-mentah, kemudian timbul panik buying hasil. Jadi kalau kayak yang di apotek, tiba-tiba mereka terus kayak suami dikasih sendiri, Mbak, saya ciri-ciri gejala seperti ini, minta beli obat seperti ini, membawa screenshotan broadcast tentang terapi obat COVID. Sementara di situ ada antibiotik, antiviral, yang jelas-jelas itu semua harus dengan resep dokter. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa teman-teman apoteker di DIY yang berpraktek di apotek sudah satu komitmen bahwa kita semua bisa mengeluarkan antibiotik, antiviral hanya dengan resep dokter. Makanya kalau di Jogja benar-benar kesusahan, di samping kesusahan karena memang itu harus dengan resep dokter, yang kedua memang karena obatnya tidak ada. Begitu. Jadi next. Nah, ini ya, tadi dari latar belakang timbul panik buying dan lain-lain, ini dampak di Saryanto seperti ini. Kunjungan pasien ke apotek, puskesmas, klinik, rumah sakit tinggi, semuanya kewalahan. Nyari oksigen, nyari obat, nyari vitamin, semuanya kesusahan. Waktu konsultasi terbatas. Pelayanan konsultasi hanya bisa dilakukan lewat online. Bisa WA, bisa telepon. Itu pun mungkin tidak akan memuaskan. Kemudian akhirnya beberapa apoteker sebagai konselor berjalan sendiri-sendiri. Saya yakin teman-teman di apotek, di puskesmas, di rumah sakit pasti sudah menjalankan konsultasi mandiri. Pasti saya yakin di tengah-tengah kesibukan kita pelayanan. Nah, karena tidak semua pasien mendapat informasi yang diinginkan dan juga keterbatasan karena di Jambi dengan pelayanan, karena tidak ada waktu khusus, next, maka aksi tindak lanjut dari PDI-IDY sebagai berikut. PDI-IDY mendengarkan laporan dari apoteker yang sudah berjalan sendiri-sendiri, kemudian menangkap potensi dan semangat apoteker untuk berkontribusi lebih luas. Dari hal ini,
PD ingin memfasilitasi agar bersinergi, kemudian dibentuk tim dan semuanya melibatkan anggota, tidak hanya pengurus. Kami ingin mengajak semua anggota bahwa kami yakin semua anggota YIDIY khususnya ini berpraktek dengan benar dan sudah melakukan konsultasi secara mandiri. Maka dari itu kita bentuk tim panitia kecil dan dalam waktu yang sangat singkat, tidak hanya tidak sampai 1 minggu kita menyiapkan rapat dengan PD, PH 1-2 kali segera ditunjuk, tim kecil segera bergerak, akhirnya membuat aksi kecil-kecil dulu, mengalir, kita gaet apoteker dari puskesmas, dari rumah sakit, dari klinik, AOC, ternyata mereka sangat antusias sekali. Aku mau. Nah, dari hal ini akhirnya kita bentuk tim, sudah berjalan 1 minggu, dan alhamdulillah puji Tuhan selama 1 minggu ini animo masyarakat yang isoman juga sangat bagus sekali. Mereka puas, bahkan malam-malam juga japri karena hanya ingin hello lagi, bilang terima kasih saya sudah sangat dibantu. Istilahnya mereka merasa benar-benar terdampingi begitu. Next. Nah, ini ruang lingkupnya, nanti ruang lingkup garis besar apoteker sahabat isoman. Ini kita hanya melayani konsultasi seputar tata laksana isoman saja, pendampingan saat minum obat, apakah itu obat yang diminum itu tepat indikasi, kontraindikasi atau tidak, sejauh itu ya. Terus hal-hal yang harus dihindari apa, cara penyimpanan obatnya bagaimana, kemudian serba-serbi multivitamin ya, karena pasti masyarakat ingin mencegah. Nah, multivitamin apa sih yang bagus? Nah, kita edukasi juga di sini bahwa tidak harus dengan multivitamin, terapi non farmakologi juga bisa. Nah, ini juga informasi ketersediaan obat di apotek terdekat. Kita membantu masyarakat yang sedang isoman dan kesusahan mendapatkan akses obat. Mereka bisa berkeluh kesah, bisa menyampaikan, Mbak, Bu, Mas, obat di sini, obat ini yang ada di mana ya? Baik, Bu, Pak, nanti kita japri, kita akan jawab setelah kita mendapatkan akses di apotek mana yang ada. Mereka sangat senang sekali. Kemudian informasi tata cara disinfeksi ruangan, pakaian, dan peralatan selama isoman. Karena rata-rata selama satu minggu ini pasien isoman yang bergabung itu rata-rata klaster keluarga. Dan jadi mereka mungkin tidak tahu tata cara isoman yang baik itu bagaimana, kita bisa membantu di sini. Menjawab hoax seputar pengobatan COVID, saling support dan mendukung mereka untuk tangguh melawan COVID ini. Next. Jadi konsep ini nanti yang akan memaparkan lebih jelas nanti Ibu Rina nggih. Nah, ini selesai yang terakhir, apa sih goal yang diharapkan? Pasien isoman mendapatkan pendampingan. Jelas. Mereka sangat merasa puas, merasa senang, tidak sendirian selama isolasi mandiri di rumah. Nanti ada beberapa semacam bukan testimoni ya, tapi ada video dari mereka yang sudah join dan merasakan manfaatnya grup ini. Kemudian pasien diharapkan menjadi agent of change atau edukator isoman yang benar. Seperti apa sih? Jadi kita harapkan setelah mereka isolasi mandirinya selesai, mereka bisa juga sebagai edukator bagi teman-teman, saudara, keluarga di sekitar mereka bahwa begini loh isolasi mandiri yang benar itu seperti ini. Jika mau mendapatkan obat yang benar itu seperti ini. Tata cara isolasi mandiri seperti ini. Higienitas ruangan, rumah itu seperti ini. Jadi diharapkan tidak hanya pasif di grup, tapi mereka diharapkan nanti keluar outputnya setelah keluar dari grup. Ini juga mereka menjadi edukator bagi teman saudara yang lain yang sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien lebih memahami pola hidup yang lebih sehat lagi. Misalnya dari kemarin tidak tahu atau setengah tahu jadi lebih tahu, oh seperti ini tuh pola hidup yang lebih sehat itu. Nah, karena di grup itu tidak hanya konselor menjawab, tapi beberapa pasien yang punya pengalaman bisa membantu edukasi, saling sharing. Jadi kami saling melengkapi, tidak melulu apoteker menjawab. Kemudian pasien lebih memahami tentang soal medikasi yang benar. Ini ya yang kami harapkan
bahwa kadang pasien itu merasa saya sakit ini, gejalanya ini, persis dengan tetangga saya, persis dengan saudara saya, itu saudara saya itu COVID, kan tidak juga. Nah, jadi kita bantu, kita arahkan bahwa pengobatan mandiri yang benar itu seperti ini. Nah, akhirnya peran apoteker itu nyata ada untuk masyarakat. Jadi masyarakat benar-benar merasakan, bahkan mohon maaf, bisa dipanggil, kadang bisa kita dipanggil dokter, suster, tidak hanya apoteker dalam setiap japri atau telepon, itu sudah biasa. Dan mereka apa ya? Mereka sangat-sangat senang sekali ada pendampingan dari apoteker ini. Jadi aksi ini benar-benar memperlihatkan profesi kita di masyarakat dan mereka juga menyebarluaskan ke saudara-saudara mereka di masyarakat luas di masyarakat yang lebih luas. Itu goal yang kita harapkan dari kegiatan ini. Selanjutnya nanti tentang konsep umum akan dibicarakan disampaikan oleh Ibu Mufitarina nggih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke